Salam sadis, salam cuan tertunda. Masih sakit, tunda dulu ya. Oh, ya, semalam banyak yang nunggu ini. Nah, ini ada request dari salah satu cuan army ya, Reski Taran minta, Om, pakai kaos holding me biar semangat haulnya. Oke, siap, kita pakai nih ya. Holding me, hold dulu. Jadi ya seperti semalam kan udah saya bilang kita nggak bisa expect itu even news ya, bisa aja dia 0,2 dia flat atau dia naik dikit ya kan, atau ya banting ternyata karena ini si Fed-nya itu plim plan ya kan. Jadi ya gitulah semalam apa yang dia ngomong itu sebenarnya boring banget. Gua lihat muka si Jerome Powell si kakek nggak ada solusi ya. Yang dia ngomongin itu kontradiktif. Dia itu sampai hari ini gua rasa dia udah mulai pikun kali si Jerome Powell. Ngomong di Kongres begini, ngomong begitu ya kan. Kita akan ini banyak hal kontradiktif dari segi penyampaian dia semalam itu ya kan. Bukan soal soft landing, nggak soft landing, ini sebuah keputusan dia buat itu nggak ada solusi dan kasihan rakyatnya gitu ya. Nah, kita bukan soal Amerika atau Anda seorang pembenci, nggak peduli, kita pikir secara kemanusiaan, manusia sekarang kondisi seluruh kan keadaan rakyat itu yang kasihan gitu. Itu kalau dia buat keputusan gitu, itu sebenarnya sama aja dia biarkan inflasi berlanjut naik gitu. Ya, dia belum ada solusi, kayak saya bilang gitu kan, dia test the water dulu gitu. Semua itu karena dia nggak ada solusi sebenarnya ya kan. Dia naikkan 0,25 ya kan, terus katanya gua akan tegas seperti ini. Tegas apa gitu, kontradiktif. Dia bilang dia akan bisa saja faster gitu, cepat sih ini kan. Tapi ngomongnya satu sisi lagi, tahun ini mungkin 1% aja saya naikkan gitu ya. Uh, Mungkin aja 4 sampai 7 kali kenaikan gitu. 1%, 1% apa yang mau tutup itu inflasi udah 7,9%. Itu sebenarnya manipulasi data juga kalau banyak menurut kita ahli-ahli di expert dari Bloomberg itu sebenarnya kalau dihitung ini udah melebihi 10% gitu kan. Uh, karena dia basic data CPI hitungannya masih cara lama gitu. Banyaklah ahli-ahli itu kalau kita lihat kan mereka kok. Jadi inflasi udah 7, dia usahakan sampai akhir tahun ini 1% aja suku bunga dinaikkan gitu kan. Makanya ini kalau kita bilang kontradiksi, satu sisi bilang dia akan hawkish, dia akan seperti Paul Volcker ya kan. Paul Volcker itu bertahap tapi yang dikejar 20%. Ini dia bertahap sampai akhir tahun 1%. Kan ngaco berarti. Semalam sih ngelihat itu kan boring, gua matiin TV aja, gua sambung tidur. Sebab kemarin lihat dia ini, gua udah nggak ini, lihat dia ngobentar, udah gua matiin TV, gua tidur gitu. Udah tahu ujungnya gitu kan. Ini mah pembiaran, kasihan rakyat. Jadi apalagi kalau ini kan ada saya punya yang nonton YouTube saya, kayak Vicky Wijaya atau siapa di New York ya. Di New York kalian akan biaya hidup makin tinggi karena saya tahu New York state-nya tax-nya tinggi sama California tinggi ya. Minyak kalian saya saran sih kalau misalnya berat di New York pindah state aja, masih ada state yang lebih murah kayak Florida andai kata bisa dapat kerja gitu ya. Atau Florida masih mending sebab banyak orang kaya di situ gitu ya. Miami. Ada state yang lebih murah juga pajak tapi agak sulit cari kerja gitu. Ya kan? Wyoming gitu, Kentucky gitu agak sulit gitu ya. Kalau kisaran Florida masih lumayan kalau dapat kerja sana gitu. Ya, saran saya sih kalau California udah sulit, banyak orang pindah gitu. Makin sulit yang hidup di sana gitu. Ini inflasi akan terus kalau begitu cara Fed nanganinya, dia sebenarnya belum ada solusi. Ini inflasi akan naik terus gitu nanti. Ya, dia pembiaran gitu. Nah, itu maka tapi ada satu sisi ini yang saya bahas
untuk sementara ini short term kita lihat. Tapi buat kita kalau misalnya ini secara saya analisa, buat siapapun kalian yang sangkut, yang udah, biarkan aja dulu, jangan kalian sell, kalian tunggu. Karena inflasi ini kok makin tahun naik, itu hitungan saya juga dia selesai. Karena dia bertahap, dia bilang dia ini kan, saya rasa di kisaran tahun 2025, bertepatan bulan, itu mereka akan pump lagi gitu. Ya, kalau Federal Reserve sekarang stock market saham itu semua lagi ini tertekan dengan kebijakan dia tadi malam, sebenarnya itu pain in the ass gitu ya, buat orang bule bilang itu market itu sebenarnya agak tersandera sama masih gantung gitu, disandera gitu. Jadi untuk sementara ini saya yakin investor besar pos juga belum berani pump duit mereka gitu ya. Jadi market nggak bakal naik gimana, mungkin naik turunnya itu sementara setelan bandar, bener-bener hedge funds, asset manager itu yakin saya sampai akhir bulan ini belum bakal mereka mau masuk gitu ya. Market akan agak tersandera, mereka masih lihat sih sebenarnya mau apa sih mau lu gitu si kakek Jerome Powell, lu kasih kebijakan yang pasti gitu. Ini kalau dia buat begitu tuh dia gantung gitu. Itu pelaku pasar, pelaku market ini kesandera juga gitu. Market itu tersandera. Jadi pelakunya ini salah ngambil salah, pain in the ass gitu ya. Jadi makanya kondisi begitu sampai akhir Maret ini, apalagi nutup kuartal ya, kuartal pertama. Makanya kenapa saya itu kan saya udah bilang saya bukan target di ini untuk event kemarin itu. Saya ada tahapnya, andai kata bener jadi ya lumayan cepet TP. Kalau enggak masih ada step-stepnya gitu, ya kan. Ada BTS expire, terus nanti juga mereka penutupan kuartal ini juga lihat mereka di mana biasanya ada buang barang gitu penutupan kuartal. Makanya kalian akan selalu lihat biasanya kan bulan Maret itu selalu disebut Bloody March gitu ya, bulan Maret yang berdarah gitu. Itu sering, kecuali tahun kemarin banyak, kalau kalian gitu wah Maret ini hati-hati Bloody March. Kalau yang nonton YouTube saya dari tahun lalu, saya bilang nggak mungkin. Karena saya lihat waktu itu, March-nya itu saya lihat karena banyak investor baru masuk, banyak yang di top up, maka nggak ini. Nah, tapi tahun ini, March ini, kuartal pertama kita agak hati-hati. Karena apa? Dengan keadaan makin krisis, makin nggak jelas, inflasi yang makin tinggi gitu ya. Yang udah kehilangan duit juga banyak, ya kan, terus ada perang lagi gitu. Jadi tetap target saya sampai akhir Maret gitu, dengan stok saya yang saya serok murah, saya masih bisa bertahan. Yang saya serok di 0,9 something, 94, ada yang 96, ada yang 11 gitu. Masih ini saya masih oke posisi saya gitu ya. Jadi terus ini saya juga mau jelaskan. Tadi saya baca ada yang bilang, kok nggak apa-apa sangkut biar gua hold sampai tahun depan. Nah, inilah saya berkali-kali saya bilang, kalian apa yang kalian invest harus belajar dulu, baca dulu gitu. Ternyata karena saya ini banyak capek, saya mau ngulang-ngulang. Sebenarnya tahun kemarin saya udah pernah jelaskan itu soal coin hedge short gitu ya. Kalau hedge itu satu kali kamu hold, kalau hedge ya, BTC hedge, ETH hedge yang satu kali kamu hold itu kayak koin biasa nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa beli BTC Bear atau Bull yang 3 kali, itu nggak bisa hold lama. Karena kalau dia naik dikalikan 3, ya itu. Kalau dia turun juga Anda minusnya dikali 3 gitu. Maka nanti Anda lihat, loh kok nyusut gitu. Andai kata kena, Anda pegang Bear, BTC kena pump, Anda lihat nyusut. Itu gitu. Ya, jadi itu nggak bisa hold lama. Makanya kenapa saya main begitu, Bear ini saya ambil, saya tunggu momen di atas kemarin itu, pas dapat barang murah, di situ saya set up gitu. Nah, saya buat satu ini, target saya. Saya kan udah jelaskan,
kalau target saya nggak masuk, saya udah ada limitnya sampai kapan saya ini kira-kira ini nggak sampai di sini saya buang, saya nggak rugi gitu. Ya udah saya lihat momen lain gitu. Ya, cari momen lain lagi gitu. Jadi banyak yang nggak paham, asal main ngikut. Saya kalau udah bilang, maka saya spesial buat video kemarin itu perhatian gitu. Bagi yang hobi, saya udah jelaskan yang nggak ngerti jangan ikutan, ya. Atau lagi yang mau nggak bisa gitu. Kami dari awal, saya dari ini, nih momen saya begini, saya target saya mau TP di 00019. Ya kan saya buat satu target. Tapi kalau nggak jadi, misalnya market ini berubah nanti misal uh, closing kuartalnya juga standar, terus BTC expire juga nggak terlalu turun kimat, biasa tetap turun, maka saya udah hitung andai kata dia ini, ya udah nggak dapat target saya, asal saya nggak rugi, udah saya TP, saya tunggu momen lagi gitu. Ya, tapi andai kata jadi, ya lumayan saya itu, kalau yang udah ikut saya lama tahu, saya kalau udah set up sesuatu, ya, itu panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Tapi pendek jadi kodok berarti saya sangkut nggak ada duit. Enggak. Begitu saya lihat timingnya, oh ini udah nggak bisa memenuhi target jadi ular, di sini saya langsung ambil keputusan gitu. Ya. Jadi begitu, saya itu panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Nah ini masih nunggu mau jadi ular atau enggak gitu. Ya, masih ada momennya dikit, ya kan. Biasanya penutupan kuartal, maka sering merah di bulan 3 mungkin banyak orang nggak tahu ya. Itu dia penutupan kuartal ada yang bersihin aset. Juga kenapa harus bersihin aset di bulan 3 ini? Nah, kalian banyak yang nggak tahu, untuk Amrik itu, para hedge funds itu ada hitung-hitungan soal pajak gitu ya. Dan untuk setoran pajak terakhir itu ya di bulan 3 ini, akhir bulan 3 gitu ya. Jadi mereka adalah hitung-hitungannya. Kadang makanya kenapa bulan 3 itu sering merah gitu. Ya, mereka akan buang barang gitu. Andai kata salah perhitungan saya, mungkin di awal kemarin yang minggu lalu, 10 hari lalu udah dibanting ketiga, mungkin di situ udah buang barang, ya udah terakhir saya lihat kalau CME dia punya Bitcoin expire, kira-kira dibanting mana, kira-kira bisa ini ada cuan tipis atau nggak cuan, kira-kira apa, saya lepas gitu. Cari momen lain lagi. Ya, jadi paham ya. Makanya saya udah buatkan video kemarin itu, yang nggak ini jangan ikutan. Terus yang nggak paham whole coin bear itu, seharusnya kalian belum beli tuh baca dulu. Kan ada keterangan koinnya, ya. Koin ini caranya gimana, jangan asal main ikut. Nanti udah ikut sangkut, udah kan ribet gua yang jadi pusing gitu ya kan. Jadi buat cuan army, tapi kalau kalian yang pegang hedge ya, kalau entah BTC hedge, ETH hedge gitu, itu nggak apa-apa, karena dia nggak berkurang, sama aja gitu, ya. Cuma yang kalau bear bull gitu, itu kali 3 itu nggak bisa hold lama. Kalau Anda salah perhitungan udah harus lepas gitu, ya. Itu yang saya ingatkan, yang saya sampaikan. Jadi market sekarang ya kita lihat lah. Hari ini udah Kamis, biasanya Jumat juga agak merah. Mungkin yang masih sangkut takut ini jangan TP, market masih agak merah. Kalau kita lihat kondisi gitu, nggak mungkin kalau Anda lihat bisa dipam-pam ke, ada ya sebagian kalau Anda lihat yang katanya akan ke 50.000, 52.000. Saya sih masih nggak yakin sampai akhir bulan 3 ini ke harga segitu, saya masih nggak yakin. Karena kalau dari ini kita lihat pasar Eropa marketnya turun drastis karena dana banyak di frozen. Pelaku pasar Eropa juga banyak orang bilioner Rusia sekarang di frozen duitnya, nggak bisa gerak. Makanya market Eropa turun banyak, berapa billion tuh saya dengar, saya udah lupa gitu ya. Jadi butuh dana untuk pom-pom ya. Sementara satu sisi pelaku pasar yang ngerti ya, termasuk si camat
Pali Hapitia ya, susah. Dia juga udah keluar exit, malah temennya yang udah pinter, udah mungkin hampir sama dengan pandangan saya, Oktober temannya itu udah cuci dulu dia punya porsi gitu ya, udah masih mereka lihat ini gitu. Jadi ada yang telat cuci yang sangkut, kadang banyak advance kan masing-masing punya analisa yang telat cuci, ini namanya di kuartal satu ini, nah itu mereka ada rebalance gitu, harus ada rebalance juga gitu. Ya mungkin di situ maka saya ada kadang buang barang gitu, ya. Jadi kalau secara technical analysis juga, seharusnya kita lihat juga ada momennya nanti eh, akan ada buangan juga gitu. Tapi ya namanya market, semua menganalisa benar atau salah, kita nggak ada yang tahu ya. Semua boleh ini, eh, masing-masing juga Dior, seperti yang tadi ada komen Ajis Nur Hadi bilang, jangan percaya saya. Betul, jangan percaya saya, kalian cukup ambil apa yang bisa. Saya selalu suruh kalian Dior gitu ya, jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kalian harus punya analisa sendiri juga gitu. Dan lihat berbagai entah technical analysis atau apa ya kan, biar Anda satu patokan buat Anda. Saya juga nggak mau Anda itu apa-apa nanya saya nggak mau kayak saya nggak mau gitu. Saya justru mau kalian itu ambil bagian saya dari lain, terus kalian Dior belajar mandiri dalam investasi kalian gitu ya. Ngopi dulu santai hari ini. Jadi kemarin gue pembukaan banyak yang seneng, kayak gue cuma senengin supaya kalian nggak stres kan, soalnya kemarin lihat tuh pagi dikocok bandar, digoyang bandar pagi, malamnya gue di sini digoyang gempa lagi, digoyang terus kemarin seharian dari pagi sampai tengah malam. Aduh, itulah hidup namanya, nikmatin saja ya kan. Jadi itu yang saya sampaikan video hari ini ya. Kenapa saya masih nunggu sampai akhir bulan itu, target saya itu kenapa akhir bulan, ya itu saya udah jelaskan ya tadi ya. Terus soal Coinbear nggak bisa buat long time, lama, ada hitungannya. Maka saya suruh kalian pelajari gitu, jangan apapun nggak boleh, kalian tuh nggak boleh lakukan sesuatu nggak kalian analisa gitu. Maka di Indo kenapa banyak korban gitu ya, gampang sekali kena ini kalian. Karena kalian sendiri, kesalahan sendiri, nggak mau riset dulu, nggak mau analisa, telan mentah-mentah gitu. Apalagi terus mau instan. Nah ini nih penyakit, greedy sama instan. Banyak yang kena itu mau cuan instan, terus tamak mau cuan gede gitu. Hati-hati. Jangan all in, saya selalu bagi portofolio kita gitu. Karena kalau kita salah analisa, kita masih ada dana untuk lakukan dollar cost averaging, cicil gitu. Ya. Jadi itu masih saya ingatkan supaya kalau Anda all in mau cuan gede langsung gini, begitu kena sangkut ya gede juga, jangan teriak gitu. Itu resikonya, ya kan? Jadi itu aja hari ini yang bisa saya sampaikan buat semuanya. Saya posisi masih tetap hold buat cuan army yang masih kuat, ya kan? Kuatkan tekadmu, keraskan taikmu, mari kita ngeden bersama. Bercanda-canda doang ya. Jadi bercanda bentar biar kita nggak stres lah ngadepin pasar ya. Kemarin juga nyanyi bentar, banyak yang terhibur ya. Syukur. Tapi jangan pikiran kotor gitu ya, jangan dipikir saya jorok. cuma ini sekedar hiburan gitu ya, biar kita santai ngadapin market itu. Kalau Anda bawa panik, buat stres, Anda akan susah buat keputusan. Tapi kalau kita buat santai, relax, mau ngambil keputusan itu juga lebih top chair gitu ya. Jadi begitu aja video saya hari ini. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Oh ya, saya lupa lagi. Tadi ada yang bilang diajak invite ini Kevin sharing ngajak live. Sorry banget. Saya sampai hari ini saya nggak suka kontak gini gitu, hangout banyak orang karena saya udah pengalaman udah capek gitu ya. Maka saya hari ini ya grup temen saya yang satu kelas ya.
grup reuni ini itu, semua grup saya reject gitu. Karena ujung-ujungnya pasti ada pertengkaran, pasti ada salah ngomong lah, yang sakit hati. Jadi saya selama ini udah banyak ngalami pengalaman gitu, maka saya nggak suka yang gitu-gitu lagi. Dan bukan masa saya ya. Jadi sorry buat Kevin saya, kalian yang muda-muda aja lah. Kalian hangout, chit-chatnya ya kan. Itu kalian yang hangout ya. Terus satu lagi, belakangan ini ada beberapa yang hubungi saya mau endorse, entah itu trading. Mohon maaf, bukan saya sombong atau apa. Saya tidak tanggapi Anda. Saya sudah katakan saya tidak akan endorse yang misalnya koin gitu, suruh saya endorse koin atau trading itu tetap saya tidak mau gitu ya. Saya punya aturan saya sendiri gitu. Bukan saya sombong, bukan karena saya kaya, enggak, saya ordinary biasa, cuma pensiunan dari seorang chef gitu ya, yang pas-pasan. Duit butuh, siapa enggak butuh duit, cuma saya belum punya niat mau cuan-cuan uang di sana. Saya lebih seneng cuan-cuan begini, kecil-kecil, santai, nikmatin hidup. Tapi kalau ada yang mau endorse misalnya kopi gitu ya, pakai boleh gitu ya. Oke, saya minta maaf bukan karena saya sombong, nggak mau kontak kalian, nggak mau ini, karena saya udah capek di soal begitu ya, komunikasi nanti ada yang berantak. Udah capek lah, udah cukup lah gitu. Jadi buat kalian yang muda-muda aja, saya di masa masuk pensiun ini pengen yang lebih relax, lebih santai hidup gitu ya, yang nggak ngejar uang gitu. Bukan karena saya kaya, semua orang butuh uang, tapi bukan itu yang saya siapkan untuk saya bawa pulang ngadep yang Maha Kuasa. Sekarang yang saya harus siapkan amal pahala saya untuk ngadep yang kuasa bila udah saatnya dipanggil pulang. Ya, bukan uang lagi saya kejar. Jadi kalau duniawi itu buat saya udah cukup. Bukan berarti ya, cukup saya nikmatin gitu. Oke, begitu aja, tidak panjang lebar lagi. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.